banyu, air. Oh, kowe budul iki. Coba kita ya. Dan ada Acong dari Jakarta, ada umat Buddha dari Kopeng, ada umat Buddha dari Tuntang, Kabupaten Semarang. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, malam hari ini Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, malam hari ini adalah malam purnama, artinya bulan terang, dan kita sekarang berada di Gua Lowo. Gua Lowo ini berada di Dusun Diwa, Desa Ngadirojo, Kecamatan Gladaksari, Kabupaten Boyolali. Nah, umat Buddha yang hadir di sini dari Wihara Nagasena, Wihara Dharma Jati, Nagasena Kembawang, Boyolali, dan ada Acong dari Jakarta, ada umat Buddha dari Kopeng, ada umat Buddha dari Tuntang, Kabupaten Semarang. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, malam hari ini kita akan melakukan pembacaan parita-parita suci agar kita semua mendapatkan kebahagiaan, ketenangan, kesuksesan, kelancaran, khususnya untuk Indonesia. Semoga kita semua bebas dari COVID-19 dan COVID-19 semoga cepat berakhir, cepat Indonesia pulih kembali ke sedia kala. Sekarang kita berada di Gua Lawang, dan di gua ini ada rupang Buddha, ada stupa, dan kali ini kita yang datang melakukan puja, mempersembahkan bunga, dupa, lilin, dan air sebagai penghormatan kepada Sang Tiratana. Jadi suasana di Gua Lawa ini memang banyak kelelawarnya, dan kurang lebih ini ruangan bisa muat hampir 30 orang. Malam hari ini kita akan bersama-sama membacakan parita suci. Mari kita akan namaskara. Arahang sama sambuddho bhagava buddhang bhagavantang abhivademi. Swakato bhagavata dhammo dhammang namasami. Supatipanno bhagavato sawaka sangho sanghang namami. Ya mahako mayang bhagavantang saranang gata yono bhagavasata yasa cak mayang bhagavato dhammang rocema imahi sakara hitang bhagavantang sasa dhammang sasa waka sanggang api pujayama. Samanta Cakawalesu Atra Kacantu Dewata Sadamang Munirajasa Sunando Sakamo Kadang Sage kame carupe kirisi karatate cantali kebimane diperat
te cakame taruana kahane he hawatung hikete Pumacayando dewa calatala wisame ya kakanda panaka titanta sandikeya muniwara wacana sadawo meso nando Dhamma sawana kalo ayam padanta Dhamma sawana kalo ayam padanta Dhamma sawana kalo ayam padanta Andamayang Buddhasa Bhagavato Bupapakana Makarangaro Mase Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Saranang gacchami dhammang saranang gacchami sanghang saranang gacchami dutiyampi buddhang saranang gacchami dutiyampi dhammang saranang gacchami dutiyampi sanghang saranang gacchami tatiyampi buddhang saranang gacchami tatiyampi dhammang saranang gacchami tatiyampi sanghang saranang gacchami. Panatipata Weramani sikapadang samadhyami. Adinadana weramani sikapadang samadhyami. Kamesu micacara weramani sikapadang samadhyami. Musawada weramani sikapadang samadhyami. Solameraya majapamadatana weramani sikapadang samadhyami. Iti piso Bhagava arahang sama sambuddho wicacara samano sugato vinogami anando risa dhamman sarti sata dewa manusanang buddho bhagavati swagato bhagavata dhammo samdidiko akaliko ehipasiko opanayiko pacatang vehitapo vinyuhiti Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Nayapatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Samicipatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Yamilang Catari Purisa Yugani Atta Purisa Bunggala Esa Bhagavato Sawaka Sangho Ahuneo Bahuneo Nagineo Anjalikaraneo Anutarang Punyaketang Lokasakti Saranang Anyang Budrome Saranang Warang
te hontu sampada. Nati me saranang anyam, dhammo me saranang waram. Etena saca wajena, sotitre hontu sabada. Nati me saranang anyam, sangho me saranang waram. Etena saca wajena, sotitre hontu sabada. Asewana caparana panditana casewana, puja ca pujaneana etamanggalam utamang. Patirupa desa wasuca pupeca kata punyata, atas sama panirica etamanggalam utamang. Bahwa saca jasi panca winayo ca susikito, Supasita caya waca etamanggalam utamang. Mata pitu upadanang udadara sasangkaho, anapura cakamanta etamanggalam utamang. Dananca dhammacariyanca hadyasanca sasao, anawajani kamani etamanggalam utamang. Arati wirati papa majapana casanamo, apamadu cadamesu etamanggalam utamang. Karamo cani wato ca santuti ca katanyuta, kalena dhamma sawanang etamanggalam utamang. Kadi ca sowaca saca samanana ca dasanang, kalena dhamma sapaca etamanggalam utamang. Oca saloka damehi citaya sana kampati, asokang wirajang kemang etamanggalam utamang. Eta nisani katwana sapatama baracita, sapata sotingka canti tanse samanggalam utamang. Tiyang kinci wetang widang idang wasa kesuayang ratatang panitang. Nano sama ati tata katena, dami budera tanang panitang. Etena sacena suati hotu, kayang wirakang amatang panitang. Yada jaga sakya muni sama ito, natena dhamena samati kinci. Idambi dhammera tanang panitang, etena sacena suati hotu. Ye budala atasatang pasata, catari etani yugani hoti. Teda kinea sukata sasawaka, etesu dinari mahapalani. Idambi sanghira tanang panitang, etena sacena suati hotu. Yesu payuta manasa darena, nikamino gotama sasanamhi. Tepati pata amatang wikayang, wadamu yang ibunti punjamana. Idambi sanghira tanang panitang, etena sacena suati hotu. Paraneya mata susalenaya santang pandang sabisa meca, sago juca sujuca suaca sasamudu anatimani. Santu sabuca subaruca awakicoca salam karupi, sandindioca nipakoca abakakukulis suhanan kido. Naca budang sama cari kinciena wingupare upawagyo, sukino agemino wantu sabrisata apawantu sukitata. Yeken cipana butati tasawakawawawawanawacesa, ikawaye mahantawa macimarasaka anukatula. Ikawaye caditaye cadure wasanti awidure, utawa sambawe siwasa prisata bawantu sukitata. Nambaro paramiku betana timanya kata cina kanji, biaro sana pati kasana nyaman saduka media. Mata yantang niang putang ayusa eka putang manurake, ewang bisa babute sumana sambawaye aparimanang. Metanca sabarokas memanan sambawaye aparimanang. Udang adu catirianca asam padang awena asam batang. Titang carang isin nowa saya nowa yawata sawigatamido. Edang santeng aditeang brahma metang wihara idamau.
ditinca anupagama silawa dasanena sampano kame suwinya kidang ijatu kapasyang punareti Tiro pake hime metang metang erapata himeng capya putai putai metang metang kanta kota makaica apa dagai metang metang di pada himeng Catu padai metang metang bau padai mamang apa dago imsi mamang imsi di padago mamang jatuh pado imsi mamang imsi bau pado sabe sata sabe pana sabe putra cakewala sabe badra impa santu makinci papa magama apa mano budo apa mano dhammo apa sanggo pamamana wantani sirin sambani ahi bicika satapati unana bisarabu musika kata meraka kata me parita patika mantu botani sohang namo bhagavato namo satanang sama sambuddhanang duka pata Cani duka Baya pata cani baya Soka pata cani soka Hontu sape pipanino Etawata cahampai Sambatang punya sambadang Sabe dewa numodantu Sabba sampati sedia Dandang dandantu sadaya Silang rakantu sabadang Pawana pirata untuk gacantu dewata kata Sabe Buddha balapata panjekanan caya balang Arahanta nanja jenenara kamandami sabaso Sakatwa Buddha ratanang Osatang utamang warang Hitang dewa manusanang Buddha tecena sotina Nasantu padawa sabe duka upasamentu Sakatwa dhamaratanang Osatang utamang warang Parilahu pasantanang dhamma tecena sotina Nasantu padawa sabe baya upasamentu Sakatwa sangharatanang Osatang utamang warang Ahuneang pahuneang sangham tecena sotina Nasantu padawa sabe roga upasamentu Sabaroga winimoto Sabba santa bawajito Sabba wilamati kanto nibuto catuang bawang Sabitio wiwajanto Sabba rogo winasatu Mate bawar pantarayo suki dikayuko bawang Abiwadana silesa nicang udang pacayino Cataro dhamma wadanti Ayunon soka sanggala Sabba buddha nubhavena Sabba dhamma nubhavena Sabba sangha nubhavena Buddha ratanang dhamma ratanang Sangha ratanang tinang ratanang angha nubhavena Satura sitisa sadhamma kanda nubhavena Pita kataya nubhavena jina sawaka nubhavena Sabete roga sabete baya sabete antaraya Sabete upadawa sabete dunimita Sabete awamanggala winasanto Ayu wadako dana wadako sri wadako yasa wadako wala wadako wana wadako susa wadako tusa sisa pada duka peruka baya wera soka satu cupadawa aneka antaraya piwina santu jate jasa jaya siti danang labang soti bagang sukang balang Siri ayu calwanu calbukang mudi jaya sawa Satawa saja ayu jiwa sidi bawantu Bawantu sabha manggalan rakantu sabha dewata Sabha buddha nubhavena sadasoti bawantu Bawantu sabha manggalan rakantu sabha dewata Sabha dhamma nubhavena sadasoti bawantu Bawantu sabha manggalang rakantu sabha dewata Sabha sangha nubhavena sadasoti bawantu Nupadiamule sakyanang nandiwanano Ewang wang wijayo wijaya sujaya manggale Apara
Cita palangke sise patang wipo kare abhiseke sabba buddhanang agapato pamodati sunangatan sumanggalang supapatang sutitang sukano sumoto caswitang brahmacarisu padakinang gaya kamang waja kamang padakinang mano kamang panitite padakinang nikatwana labantante padakine ya dewata sandewi arawasini tupe kare puri kare tahing ta dhamma danina bawantu pujita soteng karo teda wiramandale te raja majana wakaca bikawo saranika danapati upasaka gammaca desani gammaca isara sapana buta sukita bawantu te jala bujaya pica anda sambawa samseda jata atawu papatika nianikang dhammawarang pati cate sape piruka sakarantu sanggayang atu cirang santang dhammo dhammadara cabukala sanggotu samakuwa ataya ca itaya ca amhirakantu sadamo sapepe dhammacarina wuding sampapune amadame arya pawedite hotu sabang sumanggalang rakantu sabba dewata sabba buddhanubhavena sati hotu nirantarang hotu sabang sumanggalang rakantu sabba dewata sabba dhammanubhavena sati hotu nirantarang hotu sabba sumanggalang rakantu sabba dewata sabba sanghanubhavena sati hotu nirantarang. Sadu, sadu, sadu. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, setelah kita mengucapkan parita-parita suci, selanjutnya kita bermeditasi untuk membersihkan kekotoran-kekotoran batin, untuk membuat ketenangan di dalam diri kita. Meditasi tidak ada hubungan dengan yang lain. Semua meditasi ditujukan di dalam hati kita masing-masing, fokus kepada diri kita, perhatian kepada diri kita. Karena tujuan meditasi itu adalah untuk membersihkan dari kekotoran batin, membebaskan dari kebencian, keserakahan, pandangan-pandangan salah, iri hati. Karena kekotoran batin ini adalah sumber penderitaan di dalam diri kita. Dengan meditasi, kita bisa mengikis, bisa membuang, bisa melenyapkan yang dinamakan kilesa atau kekotoran batin. Sekarang kita bermeditasi di dalam gua lawa, gua yang sangat indah, gua yang sangat sunyi, gua yang sangat menyenangkan bagi pertapa untuk berlatih meditasi. Dan ini adalah bagian atau tempat yang sangat menyenangkan orang-orang yang mencari ketenangan, kedamaian, suasana yang jauh dari keramaian, suasana yang jauh dari kesibukan. Dan kita berada di ketinggian yang sangat tinggi sekali. Kita punya karma baik pada malam hari ini, bisa membacakan parita-parita suci. Dahulu kala di Gua Lawa ini digunakan umat Buddha untuk melakukan meditasi, pembacaan mantra, dan mendengarkan ajaran Buddha. Karena pada saat itu di wilayah Dusun Diwa, Ngadirojo belum ada wihara, dan wihara satu-satunya di Gua Lawa ini digunakan untuk bersemedi umat Buddha di Boyolali. Karena itu pada malam hari ini adalah malam purnama, malam bulan yang terang. Kalau kita keluar dari gua, semua akan kelihatan indah, bintang-bintang menyala, bersinar. Nah, di dalam gua ini kita akan bermeditasi dengan sungguh-sungguh, dengan tekad yang kuat, dengan semangat untuk membersihkan di dalam batin kita masing-masing. Meditasi adalah salah satu langkah ajaran Sang Buddha. Meditasi itu adalah
program di dalam diri. Meditasi adalah penguatan batin kita. Dalam meditasi tidak ada doa-doa, tidak ada harapan-harapan. Semua kembali kepada diri kita masing-masing. Semua berkonsentrasi kepada diri kita masing-masing. Nah, selama kita meditasi, supaya pikiran kita tidak kesana kemari, supaya pikiran kita tidak liar, supaya pikiran kita tidak berpikir di masa yang lalu atau di masa yang akan datang, kita harus fokus, kita harus konsentrasi dengan memperhatikan di atas bibir atas, di bawah lubang hidung. Perhatikan aliran napas masuk, memperhatikan aliran napas keluar. Yang kita perhatikan adalah napas yang alami, bukan napas yang tarikan, bukan napas yang dibuat-buat. Kita merasakan di getaran aliran napas masuk di atas bibir atas, di bawah lubang hidung. Dan pikiran kita harus kita tempatkan di atas bibir, di bawah hidung, untuk memperhatikan napas masuk, napas keluar, napas masuk, napas keluar. Tenang, tenang, tenang. Perhatikan napas masuk,
Napas keluar. Perhatiannya di atas bibir atas, di balut lubang hidung. Pikiran kita tidak boleh berkeliaran ke sana kemari. Kita tetap berada di dalam fokus konsentrasi, mengamati napas masuk, napas keluar, napas masuk, napas keluar, napas masuk, napas keluar. Kita tetap duduk dalam posisi bersila, duduk dengan tegak, tidak boleh mengantuk, tidak boleh melemah. Kita bagaikan rupang Buddha, duduk dengan tegak, tidak bergerak. Sesakit apapun yang kita alami, baik di kaki maupun pinggang, sakit itu muncul karena memang peredaran darah tidak berjalan dengan normal atau lancar, tetapi itu muncul untuk pergi, penyakit itu muncul untuk hilang. Karena itu Anda harus bisa membiarkan, Anda harus bisa mencueki reaksi-reaksi apapun yang muncul di dalam diri kita. Kita tetap fokus mengamati napas masuk, napas keluar, napas masuk, napas keluar, napas masuk, napas keluar.
tampak maupun yang tidak tampak, yang besar maupun yang kecil, yang berkaki maupun yang tidak berkaki, makhluk hidup apapun, yang berkaki 2, yang berkaki 4, yang berkaki banyak, yang tampak maupun yang tidak tampak, yang dekat maupun yang jauh, yang di atas maupun yang di bawah. Semoga mereka berbahagia. Makhluk hidup apapun yang ada di sini, yang berjalan, yang berenang, yang terbang, yang di bawah bumi maupun di atas bumi maupun di udara, semoga mereka berbahagia. Makhluk hidup apapun semoga bebas dari kebencian, bebas dari keserakahan, bebas dari kebodohan batin. Semoga penyakit, mara bahaya, malapetaka, segala rintangan-rintangan, segala godaan-godaan, semoga terbebas. Semoga panjang usia, kesehatan, kebahagiaan, kekuatan, kemakmuran, kelancaran ada pada kita semuanya. Makhluk hidup apapun semoga saling menghormati, saling menyayangi, saling menghargai, saling menolong. Semoga Indonesia, bangsa dan negara, terbebas dari segala penyakit, mara bahaya, bencana. Semoga negeri kita dijauhkan dari hal-hal keburukan, kemalangan, penyakit. Semoga lenyap dengan kekuatan Sang Tiratana, Buddha, Dhamma, Sangha, dengan kebajikan-kebajikan yang kita lakukan. Semoga negeri kita bebas dari mara bahaya penyakit. Semoga wabah COVID-19 lenyap dari bumi Ibu Pertiwi. Sapi sata pawandu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.
Sekarang nggak usah direkam dulu ini. Kita mau ngomong-ngomong dulu. Kalian selamat malam. Malam hari ini kita telah melakukan karma baik, melakukan satu perbuatan baik untuk diri kita, untuk semua makhluk, untuk Indonesia, untuk keluarga kita, dan untuk semuanya, dengan membaca parita berada di Gua Lawa yang sangat indah ini. Lampu-lampu lilin-lilin menyala di kanan kiri menerangi gua ini. Jadi suasana menjadi indah, suasana menjadi nyaman. Yang tadi kita naik tentu dengan perjuangan, dengan semangat yang tinggi. Ada yang sudah datang duluan, itu ada yang tengahan, dan ada yang terakhir. Tapi pada intinya sampai di Gua Lawa. Karena memang untuk bisa sampai ke Gua Lawa ini, yang kita butuhkan adalah tekad, semangat, dan tidak boleh ngongso. Ya, kalau kita ngongso bisa capek sendiri, bisa sampai tidak, bisa juga tidak sampai di gua ini, karena memang ketinggiannya sangat terjal sekali. Beruntung dari beberapa orang, hampir 20 orang ini, umat ini akhirnya telah berhasil masuk ke Gua Lawa. Dan ini satu prestasi. Ini yang datang di sini umur yang paling tua. Hampir berapa? Yang paling tua? Saya. Mbah Sarju itu umurnya berapa? Masih tua saya. 8. Ya, Mbah Sarju ini umurnya 7-8 tahun. Nah, beliaunya bisa naik ke atas dan berjalan kurang lebih 1 jam. Ya, karena memang beliau orang sini sehari-hari mencari rumput di sekitar gua ini. Maka bagi beliau, meskipun umurnya sudah 78 tahun, bagi beliau adalah kecil. Tapi bagi kita ini adalah sebuah tantangan. Jadi ini karma baik semua. Kalau dahulu kala tempat ini dijadikan Romo Pramono dari Salatiga bersama murid-muridnya untuk bermeditasi 3 hari 1 minggu. Beliau berada di sini untuk bermeditasi dan membaca mantra. Nah, karena memang ruangan meskipun ini kuat 30-an orang, tapi cukup nyaman bagi para peminat meditasi. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kita sebagai umat Buddha tentu mengikuti ajaran Sang Buddha, dan Sang Buddha selalu mengajarkan kalau kita ingin berbahagia, kalau kita ingin baik, kalau kita ingin damai, yang pertama tidak boleh melakukan kejahatan, tidak boleh berbuat jahat, karena kalau kita berbuat jahat itu otomatis menderita. Yang berbuat jahat juga menderita, yang menerima kejahatan juga menderita. Karena itu ajaran Sang Buddha, sabapapa sakaranang, itu artinya jangan melakukan perbuatan jahat, membunuh, mencuri, berbuat asusila, berbohong, memfitnah, berbicara kasar, mungkin minum-minuman yang buat mabuk, kehilangan kesadaran. Bagi ajaran Sang Buddha, bagi umat Buddha, itu adalah latihan untuk dihindari, latihan untuk dijauhkan. Kenapa? Kalau kita mendekat itu artinya kita menderita, tapi kalau kita itu menjauh itu artinya bebas dari penderitaan. Jadi harus bisa menjaga pikiran, bisa menjaga ucapan, menjaga perbuatan. Jangan senang menganiaya orang lain, jangan senang menginjak orang lain, jangan senang kita itu berbahagia di atas penderitaan orang lain. Kenapa? Karena ajaran Sang Buddha itu adalah cinta kasih dan kasih sayang. Kita umat Buddha selalu mengucapkan kata-kata semoga semua makhluk hidup berbahagia. Itu artinya
kata-kata itu membawa kebahagiaan bagi kita, kebahagiaan bagi semua makhluk Hidup. makhluk hidup apapun. Jadi kita selalu berpikir yang baik, berpikir yang positif. Kalau kita berpikir negatif itu artinya menderita. Yang kita pikir mungkin tidak menderita, tapi yang berpikir yang buruk itu yang paling menderita. Karena itu ajaran Sang Buddha yang pertama itu adalah jangan berbuat jahat. Yang kedua adalah kusalasu pasampada. Itu artinya tambahlah perbuatan baik, ya, berbuat baik. Karena hidup kita ini singkat. Jadi kita punya karma baik bisa naik di sini, ya. Ya, meskipun anak-anak punya tekad, meskipun ini adalah malam hari, kita punya tekad. Nah, tekad itu di tanah itu dikatakan kebajikan, ya. Jadi kebajikan. Tidak semua orang bisa naik di sini, ya. Seandainya bisa, tapi belum tentu tekadnya sampai. Nah, malam hari ini kita semua dari berbagai daerah ini, ada dari Kopeng, ada dari Jakarta, ada dari Pamulang, ada dari Tuntang, ada dari Gemawang, Boyolali, ada yang dari kampung sini, menyatukan tekad berbuat baik. Ini yang dikatakan kusalasu pasampada, artinya berbuat baik untuk diri kita, ya, karena kebaikan itu bukan orang lain, bukan untuk orang lain, ya. Kebaikan itu sebenarnya untuk diri kita sendiri. Kita berbuat baik itu adalah untuk menolong diri kita, semata-mata untuk orang lain, tetapi sesungguhnya kebaikan itu ditujukan kepada diri kita sendiri, ya. Jadi itu harus menjadi keyakinan kita, menjadi kekuatan kita di dalam melakukan perbuatan baik. Yang itu ajaran Sang Buddha yang paling gampang itu adalah berdana, gitu. Baik berdana tenaga, baik berdana dengan materi, baik berdana dengan waktu yang kita miliki. Nah, kita gunakan melakukan kebaikan-kebaikan. Karena nanti di alam lain itu kita sudah tidak bisa berbuat baik lagi, ya. Di alam manusia ini kita punya kesempatan berbuat baik. Karena itu kita tidak boleh malas, ya, tidak boleh menyia-nyiakan kehidupan kita. Karena hidup kita ini sangat singkat sekali. Di alam lain tidak ada pertanian, tidak ada peternakan, tidak ada perdagangan, ya. Di alam lain hanya menerima karma-karma, ya, perbuatan-perbuatan yang pernah kita lakukan. Nah, di alam manusia kita bisa berbuat baik, bisa menambah kebajikan. Nah, salah satunya kita datang ke Gua Lawa ini membaca parita di sini. Nah, ini adalah prestasi tersendiri, ya, yang zaman sekarang orang sudah menjauhi dari tempat-tempat yang sunyi, tempat meditasi, tempat yang jauh dari keramaian. Nah, kalau zaman-zaman dahulu kala ketenangan, kesepian itu identik, gitu. Kalau sekarang tempat yang begini dijauhi, mereka lebih senang ke tempat keramaian, ya. Makanya pergi ke mall, pergi ke kota, pergi ke pasar itu menyenangkan itu. Tapi beda, ya, senang dan tenang, gitu. Kalau senang itu berhubungan dengan duniawi, punya uang banyak, bisa makan enak, bisa beli baju yang bagus, bisa jalan-jalan, itu senang. Tapi orang yang senang belum tentu hatinya tenang. Nah, di tempat ini tidak ada apa-apa ini, ya, hanya batu, ya, ada kelelawar itu. Jadi tidak menyenangkan. Tetapi bagi orang yang mencintai batin, tempat ini adalah tempat yang tenang. Jadi tenang, damai. Jadi kalau sehari-hari Bapak Ibu punya kerjaan, ya, itu datang di sini hilang, ya, datang di sini hilang. Jadi kalau para biku, para pertapa, ini adalah tempat yang sangat nikmat sekali. Mereka tidak takut karena memang ajaran Sang Buddha itu adalah penuh cinta kasih dan kasih sayang, gitu. Nggak perlu takut. Ada makhluk-makhluk, ada raksasa, ada penunggunya. Semua parita yang kita bacakan tadi adalah parita cinta kasih dan kasih sayang. Ya, tidak ada makhluk yang ganggu karena kita baik. Ya, kecuali datang sini kita berbuat yang tidak baik. Jadi semuanya ini adalah energi, ya, energi positif, bukan energi negatif, gitu. Kita semua menciptakan energi kekuatan yang positif untuk semua makhluk hidup, untuk aura Indonesia, supaya bumi pertiwi kita punya kekuatan, punya aura yang positif. Dan itu
tambahlah perbuatan baik. Yang ketiga, sacita pariyudapanang. Itu artinya sucikan hati dan pikiran. Setelah kita berdana, setelah kita menjalankan sila, kewajiban kita adalah mensucikan hati kita, ya, untuk tidak mudah terbakar dari kebencian, dari iri hati, dari keserakahan, dari pandangan-pandangan salah. Kenapa? Sekotor-kotornya baju kita, sekotor-kotornya badan kita, ya, karena seharian kita tidak mandi, itu kotor. Lebih kotor batin kita. Kalau seseorang itu penuh kebencian, gampang marah, gampang emosi, iri hati. Nah, jadi ini yang membuat hidup kita menderita, gitu. Kita tersiksa bukan untuk orang lain, bukan karena orang lain, tersiksa dirinya sendiri karena memang penuh kotoran batin. Nah, bagaimana supaya batin kita menjadi suci? Nah, salah satunya mengucapkan Sabi Sata Bhavantu Sukhita. Artinya semoga semua hidup berbahagia, gitu. Kita dimarahi, kita doakan seperti itu. Kita diiri hatiin, kita doakan seperti itu, ya. Kita dikata-katain, kita dicela, kita dihina, nah kita balasnya cinta kasih, gitu. Bukan dengan kebencian Kenapa? Karena Buddha mengatakan berkumpul dengan orang yang benci itu menderita. Belum lihat orangnya, belum ketemu orangnya, mungkin lihat sandalnya, mungkin lihat mobilnya, mungkin lihat sepedanya, benci dia, gitu. Karena kebencian itu sifatnya adalah mengusir, kebencian itu sifatnya adalah keluar. Dengan mengucapkan kata-kata semoga semua makhluk hidup berbahagia, itu artinya kita akan mendapatkan kebahagiaan, mereka juga akan mendapatkan kebahagiaan. Jadi menciptakan aura kekuatan yang positif. Nah, inilah Bapak Ibu saudara sekalian, anusasana atau ceramah dhamma yang sangat singkat, yang tadi adalah inti ajaran Sang Buddha. Jangan berbuat jahat, tambahlah kebaikan, sucikan hati dan pikiran. Ini tidak boleh dilupakan. Ajaran Sang Buddha itu terdiri dari ribuan, gitu. Tapi bisa disarikan hanya 3. Sabba Babasa Karana Kusala Supa Sampada Sacita Pariyudapana. Inilah ajaran para Buddha. Dari ribuan kata-kata, dari jutaan kata-kata ajaran Sang Buddha itu hanya 3 ini. Nah, satu ketika ajaran Sang Buddha itu hanya 3 ini, ya, hanya 3 baris ini, ya. Jangan berbuat jahat, tambah kebaikan, sucikan hati dan pikiran. Jadi kalau Bapak Ibu itu datang dari jauh, datang sini hanya mau apa? Mau berbuat baik untuk diri kita sendiri. Itu otomatis ya kita dapat ilmu, otomatis kita dapat pengetahuan, otomatis ini kita dapat makanan apa? Makanan batin, gitu ya. Makanan batin itu pencerahan, gitu. Kalau hatinya tenang, hatinya bersih, ya pasti berseri-seri, gitu, tidak serem, gitu. Sama kalau kita datang sini pikirannya negatif sendiri, pelongo, gelap semuanya, nanti ada suara nah kita takut. Nah, itu. Nah, kenapa begitu? Ya karena was-was, gitu, tidak yakin, gitu. Seperti tadi orang sini, dia tidak pernah mengatakan lelah, dia tidak pernah mengatakan capek, gitu. Semangat, menang, gitu. Menang sebenarnya lorong tuh. Ya, tapi ini semangat, ya. Jadi kita nanti kalau ada karma baik datang sini lagi. Kenapa? 5 tahun itu belum tentu kita kuat datang sini. Asam urat, gitu. Pegel semua. Tapi Mbah Karsini ya, Mbah Pasini, umur pinten Mbak? 75. Mbah Sarju 78. Wah, itu luar biasa itu, ya. Nanti Ayong kasih karma baik untuk dia. Hadiah ulang tahun. Hadiah. Ya? Hadiah. Karena apa? Karena pemecah rekor. Gitu. Dan kita yang muda-muda harus terpacu. Gitu. Kalau Mbah Pasi ini umur 75 tahun kayak terbang jalannya. Mbah Sarju ngos-ngosan kayak terbang. Itu luar biasa. Gitu ya. Saya aja naik berapa langkah berhenti. Naik berapa langkah berhenti. Wah, gitu. Duduk terus mikir gitu ya. Tapi ini luar biasa ya. Jadi itu menyenangkan gitu ya.
Karena dahulu kala tempat ini tempat untuk meditasi, untuk belajar dharma, dan ini dijadikan ruang wihara. Ya, gua ini dijadikan ruang wihara. Kita hari ini bicara yang baik, kita tidak usah bicara utang piutang, kredit, tidak usah ya. Kita malam hari ini adalah malam purnama, harus kita nikmati, harus kita senangi gitu ya. Meskipun tidak ada makanan di sini, tidak ada minuman, tapi batin kita menjadi bahagia. Nah, mungkin Bapak Ibu ada yang bertanya, silakan. Gitu, karena kalau hanya ceramah damai saja tidak bergairah, ada pertanyaan-pertanyaan. Monggo. Mau tanya apa saja boleh. Mau tanya Ya. Ini mengenai ketenangan dan kebahagiaan. Ya. Itu apa perbedaannya dan apa kesamaannya Ya. antara bahagia Ya. dan tenang? Ya. Ya, sebenarnya antara bahagia dan tenang itu hanya beda kata-kata saja. Karena intinya adalah ketenangan. Kalau dalam hidup sekarang ini, kita kebahagiaan kita itu kan tidak abadi. Ya, penderitaan juga tidak abadi. Kalau orang mengatakan sakedaping netro. Jadi hanya sekejap aja gitu. Ada nyanyian ya yang diciptakan oleh Swargi yang mulia Bante Giri Raketo. Artinya di mana bahagia gitu. Nah, di mana bahagia kan ada kan itu. Nah, di mana bahagia itu diibaratkan kebahagiaan itu hanya sakedaping netro. Jadi awake dhewe kedep terus hilang. Nah, itulah itu. Jadi tidak bisa ceritakan. Itu adalah orang-orang yang puas, orang-orang yang ikhlas. Gitu. Karena hidup kita itu kalau ikhlas apapun, mengalami apapun, ya, melakukan apapun, kalau ikhlas itu kita bahagia. Kebahagiaan seseorang itu tidak harus diukur dari materi. Ya, kebahagiaan kita itu kalau kita bisa berbuat baik. Ya, kalau kita bisa menyenangkan orang lain. Kalau kita bisa membuat orang lain gembira. Kalau orang lain bisa membuat tertawa, gitu. Bukan ditertawai loh, gitu. Tapi orang bisa tertawa, bisa senyum. Nah, itu adalah kebahagiaan yang hakiki di dalam batin kita, ya, dalam hati kita, gitu. Jadi kata-kata semoga damai, semoga tenang, semoga bahagia itu ya intinya adalah keikhlasan di dalam diri kita. Jadi apapun kalau kita itu tidak ikhlas, ya, apapun kalau kita tidak ikhlas, semua jadi beban, gitu. Ya, kalau semua jadi beban itu jadi penderitaan, gitu. Kalau datang sini kita hati dengan senang, semua beres. Ya, jadi kata-kata bahagia, semoga damai, semoga tenang, ya itu semuanya satu kata. Batin kita kalau terbebas dari ketegangan, gitu. Nah, ada orang meditasi, gitu, mencapai kebahagiaan yang disebut dengan suka, gitu, mengalami kegiuran. Ya, badan merasa terbang, napas merasa halus, gitu. Kebahagiaan itu muncul. Tapi itu hanya sesaat, itu muncul untuk hilang, gitu. Dan orang meditasi tidak boleh mengejar itu, gitu. Kita tetap fokus. Itu muncul karena hasil dari kefokusan konsentrasi meditasi. Kalau kita tidak konsentrasi, pikiran kita kesana kemari. Karena itu kunci daripada meditasi itu adalah ikhlas, menerima, gitu. Terus tidak banyak keinginan. Kalau kita banyak keinginan, ya itu mesti ketegangan, rasa sakit di mana-mana. Gitu, sebentar lagi batuk, mungkin ada yang kentut buat, nah itu jadi napasnya malah ngas. Ada juga yang ngantuk, gitu. Kenapa? Karena tidak ikhlas. Kalau semua tidak ikhlas, jadi lancar, hasil ketenangan, kebahagiaan, kedamaian. Jadi dalam agama Buddha disebut suka, ya Pak Romo Sarjono. Suka itu adalah kebahagiaan. Kebahagiaan itu ada kebahagiaan dalam duniawi, kebahagiaan di dalam meditasi, gitu, dalam kebajikan. Kebahagiaan dalam duniawi itu kalau kita punya harta, ya, punya mobil, punya rumah, punya uang banyak, punya tanah banyak, gitu. Itu kebahagiaan dalam duniawi, gitu. Hanya sifatnya adalah tidak kekal, hanya di dunia ini aja.
gitu. Karena kalau kita punya materi banyak, semua jadi lancar, gitu. Kalau saya punya harta yang banyak, ini saya buat eskalator itu, nah, dari bawah sampai ke atas. Jadi tidak perlu ngoh-ngoh lagi. Nah, gitu. Gitu. Hanya kebahagiaan itu hanya sifatnya sementara dan berada di dunia ini. Selama masih punya harta, bahagia, gitu. Tapi begitu hartanya habis, wah khawatir, gitu. Bahkan kalau dia punya harta yang banyak, dia tidak mengerti ajaran Buddha, kemelekatannya semakin tinggi, was-was. Takut nanti hilang, takut nanti dihutang, takut nanti lenyap, nah, khawatir. Karena itu kita belajar Dharma itu, ya ini hanya hidup ini mampir ngumbi, hanya minum sekejap saja kan itu. Beda lagi dengan kebahagiaan kalau kita berbuat baik. Ya, si Acong ini dari Jakarta, ya memberi beras, berbuat baik saja. Awalnya tidak kenal, ya, awalnya bukan family, bukan saudara, gitu. Tapi beliaunya punya keikhlasan mau datang, gitu. Dia bahkan beliau datang naik travel malam-malam hari, hanya mau berbuat baik. Nah itu menanam karma baik. Nah kalau tidak punya keikhlasan, tidak punya kerelaan, gitu, tidak akan menemukan kebahagiaan. Kebahagiaan itu tidak berada di sini, di gua ini. Ya, kebahagiaan itu ada dalam kebajikan kita itu. Ya, di sini tidak ada tulisan bahagia, tidak ada. Nempel-nempel juga tidak ada tenang, bahagia, damai, tidak ada. Ya, gitu. Kebahagiaan itu kalau hati kita sinkron, ya, sinkron di dalam menerima apapun, gitu. Tidak usah mikir di rumah, tidak usah mikir nanti pulang ada makan enggak ya. Nah itu sudah banyak keinginan, menderita. Oh datang sini sudah makan kok turun pengen makan lagi. Nah itu wahyu tuh ya. Udah kabur dia. Udah kabur dia. Keluar. Nah, dia menderita kayak gitu dia. Harusnya temannya udah sampai, dia sudah sampai, kita nunggu dia masih di bawah. Karena apa? Tekadnya kurang. Kalau tekadnya kurang ya kayak gitu, gagal. Ya, gagal. Orang udah sukses, sudah banyak yang dikumpulkan, dia baru dapat separuh. Nah, itu ciri-ciri kegagalan. Ya. Itu harusnya belajar sama Mbah Pasini, Mbah Sarju, yang lain-lain itu, yang umurnya sudah 7, Pak Darno, Mbah Parmin, gitu. Artinya masih swidaan, gitu. Ya, itu harus belajar itu. Jadi kebahagiaan yang hakiki itu adalah kebahagiaan hasil dari meditasi. Satu ketika pelepasan itu adalah kebahagiaan hakiki sampai mencapai nibbana, gitu, abadi. Nah ini susah, itu artinya kita harus mencapai tingkat kesucian, gitu. Meditasi 5 menit aja bekah-bekuh mau mencapai kesucian, gitu. Nah makanya perlu adalah latihan itu. Jadi supaya Bapak Ibu meditasi juga tidak salah. Kenapa harus saya bimbing tadi? Perhatikan napas masuk, napas keluar, itu supaya kita ingat, oh saat ini saya sedang meditasi. Meditasi awal tidak bisa didimin, gitu. Meditasi mulai dia tidak ngerti, begitu mengalami semutan, gimana cara ngatasi, ngantuk cara ngatasi, pikirannya kesana kemari cara ngatasinya. Nah ini makanya meditasi fokus kembali ke napas masuk, napas keluar. Karena meditasi tidak boleh menghitung. Meditasi hanya mengamati napas masuk, napas keluar. Jadi kalau kita bisa mencapai ini, ketenangan ini, ya kedamaian ini yang dikatakan makanan batin. Ya, makanan batin, dan semua orang bisa bermeditasi. Jadi suka, ya, suka itu artinya bahasa palinya artinya adalah kebahagiaan, kedamaian, ketenangan. Nah, ini adalah pengembangan bahasa Indonesia. Karena itu setiap orang, setiap umat Buddha harus membuat bahagia dalam hatinya, gitu. Harus buat aja kebahagiaan itu, gitu. Kebahagiaan tadi bukan berdasarkan duniawi, ya tak? Kenapa? Di dunia ini banyak orang kaya, tapi hidupnya belum tentu bahagia. Menderita juga banyak. Mau makan ini hindarin, mau makan ini tidak boleh, memakan itu nggak boleh, padahal dia orang kaya, gitu. Kenapa dia harus banyak menghindari makanan? Kenapa coba? Karena dia sudah punya penyakit gula, gitu. Padahal dia mau makan apa aja bisa, tapi badannya yang tidak bisa terima. Begitu dia makan enak, langsung sakit. Nah, itu kita bersyukur ya, kita tidak punya ya.
Kita tidak punya itu bersyukur gitu. Kenapa? Gitu. Artinya mau makan apa aja kita bisa. Hanya nggak ada yang dimakan. Iya tak? Nah, itu nggak ada yang dimakan gitu. Nggak apa-apa. Hidup keterbatasan itu lebih baik daripada hidup yang bebas. Gitu. Kalau ada keterbatasan itu semua ada rem-rem. Gitu. Punya uang misalkan 1 juta udah macam-macam gitu. Untuk ini, untuk itu. Besok nggak ada lagi, diam aja gitu. Siapa yang panen tembakau 5 ton tadi? 8 ton tadi. Dia baru hemiah-hemiah dia punya uang banyak gitu. Tapi kalau dia punya uang banyak dia diem aja. Kenapa dia diem aja gitu? Takut kalau dimintai dana. Oke, nyari utang ya nggak apa-apa karena hidup ini harus utang. Nggak apa-apa gitu. Itu artinya dia punya tekad, punya prinsip itu. Yang namanya utang harus dikembalikan. Itu jangan punya utang terus mungsuhi sama yang diutangi ya. Repot itu. Sudah ditolong malah mendung kan gitu. Gitu. Ya begitu ya Romo Sarjono. Ada lagi? Kula Romo. Oh nggih, monggo. Bapak sini itu. Kula lawan iki, kirim jambak kula mriki tiyang pitu. Nggih. Menika Bapak Pramono, Bapak Romo Pramono kalian Bapak Guru Wiyoto Jati, kula Pak Kasio, Samirah Budimartono Tomo niku. Nggih, dan luar biasa niku nggih. Nek arep mriki batur. Sadalu. Batur apa? Ya mriki niki mone mereng lokasi. Oh, rin mereng nggih. Nggih, niki dintene Selasa wage. Nggih. Yang ming pitu. Niku kirim kiambak. Niki niku selajeng sak bibare niku nggih pokoke kula nggih kerep mriki. Ini saya terjemahkan dulu. Si Acong karena tidak begitu ngerti bahasa. Nah, kula bahasa Indonesia Oke, itu bahasa Indonesia. lancar ngawal sekolah kelas 3. Awal-awalnya Mbah Pasini ini dengan Romo Pramono ya, ya dengan 7 orang itu datang sini meratakan tanah ini. Karena tanah awalnya miring seperti ini, jadi tidak bisa untuk duduk. Lalu diratakan, dibatur, digali. Terus kemudian tanahnya sebagian dikeluarin ya, keluarin sehingga bisa digunakan untuk tahun 69. Ya, saya baru 2 tahun tuh ya. Tahun 69. Ya, jadi luar biasa itu. Gitu. Mbah Pas ini saya pikir luar biasa ya. Kita harus hormat sama beliaunya itu. Gitu. Tanahnya ini masih miring dan tidak bisa duduk senikmat ini. Malam hari ini kita ada terpa, ada karpet ya. Itu ada lilin-lilin, itu indah sekali. Itu ada bau dupa yang harum, ada bunga. Zaman dulu ini rupang Budanya juga berat sekali, itu batu ya. Nah, makanya kita nanti baca parita untuk Romo Pramono ya. Baca parita Etawata dan leluhur-leluhur yang dulu sering kemari, sekarang sudah tidak ada. Nah, kita doakan ya. Kita harus hidangwo nyatinang hotu kita menyatai itu artinya mengingat jasa-jasa bagi orang-orang yang hebat, orang-orang yang membuat sejarah di sini, gitu. Oke. Nah, Mbak Pas ini kayak gitu tadi kata-katanya tuh. Jadi beliaunya berjasa meratakan ini, ya, bersama dengan gurunya, gitu. Gurunya sudah almarhum, sudah berangkat tuh 10 tahun yang lalu kali, atau berapa tahun yang lalu lah, gitu. Romo Pramono itu. Pramono sama Pak Yoto Jati. Ya udah almarhum gitu. Nah, makanya Ibu Mbak Pas ini sekarang umur 75 gitu ya. Jadi luar biasa dan masih edas ngibrit aja tadi ya. Wah, itu luar biasa nggih. Kayak gitu tuh nanti ya. Kita harus semat mau beliaunya itu. Terus ada apa lagi? Pripun malih? Sabibaripun menika nggih mriki dibatur tiyang kathah ngoten. Sesudahnya itu di tempat ini selalu dikunjungi banyak orang. Nggih. Sekitarnya sini. Umat Buddha datang sini, start sini, datang kemari. Terus berapa lama redup ini tidak pernah orang datang ya, kan memang orang datang sini memerlukan tenaga ya, tenaga gitu. Kalau saya sendiri di sini juga senang-senang aja gitu, nggak sendiri gitu. Kalau saya sendiri ya nggak mau diganggu, nggak mau ditemani kan gitu, karena semedi itu meditasi kan itu. Terus kenapa malih? Bisa bibaripun menika nggih malam Rebo kalau rumiyin nggih
umat Buddha sekitar nggih meditasi ke sini. Meditasi mriki. Nggih, biasane dugi jam pinten, Mbak? Nggih. Jam 7 mangke nek kalih pembujan wonten mriki. Terus wangsul. Nggih. Pak Jadi dugi ning mriki. sampai sini jam 7, kayak dugi mriki jam 7. Sami tarak brata nggih niku Pak Kasana napa niki sampun tarak brata wonten mriki pitung dina niku tiyang. Niki, Mbak Karsono. Nggih. Mbak Karsono pun nate 1 minggu teng mriki. Nggih. Nggih, malas kerja apa iki kadek iki? Nginep. Oh, topo broto. Broto. Nggih. Kula piyambake niku ngentres nggih. Wau nggih, kula dugi kan mboten ngabari piyambake wangsul ken Tegal. Begitu kula teng mriku ngetek mawon. Karena memang tiang mriki nggih. Jadi pun biasa. Nah, kalau tiang mriki mesti nggih pun biasa. Munggah midun memang lahane teng mriki ta. Nggih. Tapi ini kan ibaratnya anu nggih, juru kuncine gitu. Juru kuncine dadi kula nggih nyucuk teng wihara ngoten. Ning kon mboten maringi kabar, kula malah maringi kabar Pak Dorno. Gitu. Kayak winane mboten paringi kabar, kok meneng sik wae kok. Nggih niku mung anu ngertos saking jenengan niku. Nggih. Meneng sik kok kuat ora kok ngoten, nek kuat kan isin ngene iku. Begitu kuat ya langsung tak anu kayak pasang status kan. Ngen ketok hebat Nggih, gitu. terus status niku. Nah, akhirnya si Acong ini ngomong-ngomong nanti Purnama sini lagi ya. Iya, nanti saya datang lagi ya. Itu artinya punya tekad yang kuat. Jadi saya juga berterima kasih sama Acong ini. Berkat beliau itu saya kemari loh. Gitu. Seandainya beliau enggak ya saya enggak kemari gitu. Karena banyak orang yang datang ke rumah saya itu enggak ada yang sampai saya niat punya tekad kemari itu. Jadi saya juga punya karma baik ketemu dia gitu. Kemarin-kemarin saya tidur di hotel. Sekarang tak suruh tidur di rumah apa adanya. Jadi supaya kita juga lebih dekat. Nah, itu. Kemarin saya masih was-was karena orang dari Jakarta itu kan lihat beritanya kayak gitu ya. Nah, semua kita harus jaga jarak, harus ikuti protokol sama pemerintah gitu. Karena di sini ini orang gunung semua ya, kita tidak usah pakai masker ya, tidak apa-apa ini ya. Kita masih aman gitu. Di sini berdoa supaya masker hilang, corona hilang kan gitu. Kalau Nggih, yang keringat ceritanya ngoten Mbah, sampean nggih. Terus enten kesan-kesan apa Mbah teng mriki sampean? Kok sampean 75 tahun masih ngetek gitu ngene iki ngopo? Pesan-pesan kula Untuk impen gajah apa? harapan sehat walafiat tentang. Jadi yang diminta Mbak Pas ini selalu datang kemari itu sehat, bahagia, kuat. Ya itu sudah dapat berkah nggih. Ini umur 75 tahun masih kuat sini itu sudah luar biasa itu. Ya gitu. Nah, bisa syutingnya itu nanti di apa itu kameranya diperlihatkan Mbak Sarju, Mbak Sini gitu. Ya itu. yang Mas ibu-ibunya. Mas Gus. Nih, Mbak Pas Iki Mbak ini. sing 75 mau aku Mbak. Sebutkan Mbak Yusuf. Ini kelahiran. Mbak Pas ini 75 tahun. Maju sini Ini sama Mbak saya. Sarju 78 ya? 78 tahun. 78 tahun. tahun. Suami istri? Oh enggak. Oh, enggak. Oh, enggak. Teman. Mulai si Teman pertama sana, sahabat karib. Mbak. Sahabat karib. Maikan. Iya. Ya, Ini jadi Mbak kesan-kesane Sarju dulu ikut sama Nerang ya? Mbak Sarju monggo. Enggak, Mbak Sarju ngendika. Kesan-kesane pripun? Kulo idem mawon, Pak. Buka dimah berarti. Ya wis. Tari aman ora digebuki. Halo Mbak Karsono, monggo. Sampeyan napa teng mriki topo broto sing seminggu niku pripun kesan-kesane? Pak Karsono, Pak Karsono nih. Nah, sana pakai jaket merah hitam. Pak Sasana menghadap ke Nggih, kamera. kamera. Menghadap Ini ke menghadap kamera. ke kamera. Beriki Pak. Nah, menghadap kamera. Nah, Nah. Pak Kirun adit. Nah, sip. Nggih, rikala semalam saya ngomong bahwa wonten mriki 3 pinten 3 dalu. Menika Iya, Mbak. Iya ben kalih. Nggih. Menika kalih raji kula mitra ngatemin. Iku wonten ilham. Nggih, ilhame napa Mbak? Wah, penting iki. Menika wonten mriki menika ngaten. Nggih, boten nginten.
jebul nggih saestu saged jedul. Rikala semanten wanjinipun enjang. Nggih. Menika wonten ringgit Wayang. nggih. Nggih. Menika cacahipun menika namung gangsal bangsa Punakawan. Nggih, wayang. Kalih Wong Pendowo ya. nggih, Apik-apik berarti niku. Untung rambut Durno, Mbak. kalih Janaka. Nggih, wah bijaksana ya. Nah, estunipun mekaten. Kula penggalih-penggalih ngantos tengis mriki. Nggih saged kawastanan kok pinanggih jenengane dalang. Nah, estunipun enten wihara menika nggih mboten nginten. Niku nggih saking dalangan lho niku. Niku nggih tumuju ing Jedulin. swasana ipen niku. Nggih mboten ngijo mboten Alerane wayang. ngira niku. Nggih. Kok nggih dumatan kok nggih estune kok nggih Judul. dalang niku jedule nggih Dalangan. Dalangan. Jedule keng Dalangan maksudnya dalangan. apa kampung? Ing tanah Terus moko dalangan niku wihara Oh, ana sing ngono, jalure Mbak. saking dalangan. Nggih. sepisan men kula nggih dereng nate Nggih. dumugi dalangan dereng Napa nate. tiyang emang dereng nggih. Nggih, panggih men dereng. Hmm. Ning estune niku nggih sowan tenggene Mbak Ayu kula kasine niku nggih matur lajeng diparingi wihara ngoten. Nah, estunipun nggih panji mboten wonten wihara namung kapure ngaturaken papan nggih boten ketang sekedhik menika dipun paringi wihara kagem sembahyang utawi kagem meditasi dinten Rebo utawi dinten malam Minggu ngoten. Nah, estunipun saged dipun laksanaken. Lah menika nggih paribasane cara wong ngipi niku jangka pinten taun kok nggih judul Judul, nggih. Artinya punya karma baik ngoten ya sampean niku. Bahasa Indonesia metu asile. Le pertopo teng mriki. Nggih. Nih sampean juga terus akhirnya tidak mriki malih mboten? Kula enten mriki mun ping 3. Sedaya niku. Nggih. Sampean niku Nggih. mlebet mriki ping 3 niki. Le ngono niku le Le ndonga niku. le Le lo. kaki enten mriki niku Nggih. 3 Nah, rambut. nek sampeyan nggih keluargane Rama Pramono nggih nderek. Nggih. Nggih, Lah ning batur-batur ngeten iki nggih kula napa niku. Oh, nderek nggih. Tasih nom mriyen sampean nggih. Nggih. Oh. Petang Kenapa? Anu sampean kesane Rama napa? Rama Pramono maringi khotbah. Ya menika kan ngaten. Menika zaman rumiyin kan tasih radi merengen ngeten to Rama. Nggih. Dan niki diparingi papan ngeten iki gamel nyelehke nggen patung ngoten nika. Nggih, rupang. Nggih, rupang nika. Nggih. Ndak Ramane habis maos donga nembang-nembang ngoten niku maringi khotbah mboten? Nggih, rikala semanten nika kangge grepto nggen lelayan. Nggih, ajaran-ajaran ngoten niku nggih. Sebab nak lelayan menika mboten pikantuk di nyanyi wonten griya kan. Teng mriki. Nggih, enten. Nyatane teng mriki. Nggih. Anu, layane sampean tesih kalian mboten? Anu Mbah Pasimi? Mbah Pasim. Puji layu-layu menika. Pripun? Emang anu coba. Mbah Pasimi. Mbah Pasim pripun? Lalayu. Nggih, Lagu lelayan. layu lho. Layu-layu wonten niku lak panten anune enten mriki. Nggih, sing gretone nggih. Nggih. Lelayu niku ngrupti wong sedo, Mbah. Ditembangke to niku. Nggih. Nek tembangke Sembah. Sembah kuwi ulun. ora ngono. Kuwi suara layu-layu kan dikene ngono kuwi. Iya nah. Ya niku ane cara sekar lutur. Ditutur. Nggih. Nggih, nuturi.
Nggih. Nggih kaya khotbah berarti. Nggih. Rama Pramono maringi khotbah niku Nggih. melalui seni. Nggih. Seni. Jadi tidak seperti kita hanya ceramah biasa. Yang Moho Suci. Niku teng kereta teng mriki. Nggih, niki niki tapi tas. Nggih. Nggih niki. Oh, cobi pundi. Dharma Rodan. Tri Dharma Iya, Nak. Kawedan. Kadose Kan detak. njenenipun Rama Pramono niku ajaranipun Jawa. seni ngoten lho. Nggih, melalui seni. Nggih. Nggih teng mriki nyatane nggih. Nggih, penyampaianipun melalui Tembang. tembang. Oh, Nak kemarin dia malam apa? Pak perang malam subuh ya. Jadi ini kalau Rama Pramono tidak mriki ni teh napa? Miyas. Melampah, teng Salatiga. Saking Saking Jati. 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 Di saking jene Mas Wiyoto. Berarti Salatiga numpak motor. Tekan bawang Nggih. apa enggak? Laku. Ya, sampai Gemawangan jalan kaki Dari Salatiga. dari Jati. Saking Jati. Jati. Tempat di sini. Sargi Mbah Yoto niku. Niku jalan kaki sampai Gemawang Nggih. mengikuti puja bakti. Nggih, berarti zaman riyen dalane sing rekoso nggih. Jalan. Niku kan dereng dadi nggih. Darat. Berarti dereng digarap apa? Rekoso Romo. Iya. Jalan kaki sedaya. Nggih, jalan kaki. Kok kalinya anak teng bawang niku. Wong punate mriki menika sangtep kangge ngrekam niku. Tembang. Sampeyan nggih nderek. Nggih nderek kula sing saking tipe ngoten. Nah, bawang nggih kathah sendiri Kathah. kamu. Nggih. Dados bawang niku mulai judul agami Buddha menika mbah tahun 7 pinten ngoten. 72 napa pinten ngoten. Ya kaya cah cilik ngeten iki nggih, sampeyan nggih. Nggih, niku mulai niku. Lajeng waune ingkang badhe mbimbing niku nggih Suwargi Pak Yoto Jati karo Pak Pramono. Suwargi munan. Suwargi ya sama. Mangke diwaca paritan nggih. Rama Pramono kalih sinten? Pak Yoto, Pak Yoto. Mas Joko. Eh? Kali Mas Joko. Mas Joko tiga. Nggih, tiga. Sedaya mon mboten enten. Nggih guru sampeyan ibarat Nggih. 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 Dan niku entuk impan mawon saking Pak Yoto. Pak Yoto. Kula nalika wulan Suro ya, tanggal kaping 7. Menika nate kembal kalih Pak Yoto, kalih Pak Pramono, kalih Pak Guru, nggih kalih Mas Joko Jati niku. Kula dawune asal iramat ngoten niku kula tos siange teng kene niku Dik Bro. Pak Darno ki bro kuwi. Kuwi bro ki artinya tanah sing ora tau Nggih. ditandur. Mboten nate diriti, mboten nate tanduran. Niku ngaten. Pisan bro ini. Rumah kula niku dijak mriki. Di papan mriki niku dijak sembayang. Lagune niku le sembayang niku mawi lagu Sino. Serta sampeyan. Sinom. Tembunge nganu niku Sinom kalih napa niku Asmarandono. Iku yen. Bar ngoten niku rek mriki rampung kula terus wangsul. Kae eneng rupang Buddha kuwi nak anu pepujinan. Dipuja ya. Nggih, Artinya zaman dhisik urung ngerti ajar, urung ngerti parita. Makanya untuk memuji Sang Buddha itu dengan tembang-tembang. Iya. Tembangan. Karena tidak menemukan paritanya. Iya. Kalau sekarang kan iti piso bagawa itu untuk memuji Buddha. Terus niku kula terus yang terakhir niku saking wihara Bawang niku mpun sawentawis nggih karena nembe kesibukan sami wonten kegiatan ingkang boten saged dipun telaraken lan nembe wonten kahanan krona niku niku sawetawis dereng saged mboten saged dipun anu kangge Tempate. ibadah. Niku ngendikane ngaten lagi Pak Yoto Jati niku. Mbok yo omah apik-apik le, kuwi aja kok suwun nggono. Kula dalune ngipi ngoten kula siange terus tengene Pak Darno niku. Bro mau. Nggih, niku intine namung kados ngaten. Terus memuja wonten mriki niku mboten ngangge parita pantan niku enten niku ngripta Nggih. tembang Jawa. Nggih, intinipun memuji kalih Sang Buddha. Mun leres sedaya niku nggih ngoten niku. Nggih. Maos-maos parita niku angge pujian-pujian niku.
Matur suwun niki para pinisepuh sesepuh sampun paring cerita nggih awal mulane ya mula bukane nggih dados sampean nggih diparingi berkah dugi saniki nggih tasih saged nemani kula sak rombongan ngancani kula sak rombongan dugi mriki. Dadi nek sampean niku mboten enten mesti putus. Ya lah putus. Lan iki tasih ana jejak-jejakanipun tasih mengenang Rama Pramono, Pak Wiyoto, Pak Majoko. Nggih. Dados niku guru sampean. Mangke kita sedaya maos paritan niku kangge pelimpahan jasa. Nggih. Belione gitu karena sedaya niku mesti ana gurune ana cikal bakale. Nah sadurunge Pak Pramono mesti nggih jaman rumiyin kan Sang Buddha gitu. Nggih. Nggih Sang Buddha. Mula pepujian parita menawi tetembangan niku wau intine kanggo ngurmati gitu, ngurmati leluhur, ngurmati guru awake dhewe. Sampai Buddha dirupangkan itu wujude kaya ngoten niku. Nah itu supaya tetap gondelan ajaran Buddha niku wau. Nggih. Tiga indisari ajaran Sang Buddha niku wau. Ya leres, dene mun leres mung carane dhewe. Nggih. Nah, jaman rumiyin tetembangan gitu, seni. Piyambake nggih dasare wong seni gitu. Nah kaya awake dhewe kan kula mboten ngerti seni. Nah kan nembang gregeli kula niku. Ya. Gregeli. Berarti belum ketemu sama Sukomasnya? Iya belum gitu. Tapi waktu orang-orang PGA sekolah itu pada waktu praktek di bawah itu udah naik sini. Kayak bu guru tadi yang ke rumah itu tadi, kita malam mau ke Gua Lawa gitu, dia akan cerita. Oh saya dulu pernah kemari gitu. Jadi sebenarnya ini karena mungkin yang perlu diperhatikan jalannya ya. Gitu kalau ada rezeki, kalau ada apa mungkin harus kerjasama sama pemerintah daerah sini. Siapa tahu ini jadi tempat wisata. Kalau saya buka di Solo Pos, Gua Lawa ini adalah salah satu tempat ibadah umat Buddha. Karena zaman dulu belum ada vihara, makanya umat-umat tempat ibadahnya di sini. Gitu. Tidak ada cerita mistis, tidak ada. Gitu. Ya, semuanya ini adalah tempat ibadah. Gitu. Bagus ya kalau di sini tempat ibadah umat Buddha ya. Udah usah bayar pajak, udah usah bayar listrik ya. Alami. Nah, itu ya. Sekarang kita akan pelimpahan jasa atau dana paramita dulu ya. Dana paramita nanti dananya dibagi sama sesepuh ini ya. Masa ikhlasnya saja. Ya kamu utang karo aku. Nanti dibagi ya. Ini gunung duit ya. Taruh sini nanti. Taruh sini nanti. Minta kayak gini. Ya, wah, tuh. Tangkap. Sirian dana. Nah, nanti dibagi-bagi, untuk dibagi yang tua-tua itu ya. Marilah kita berdana untuk kepentingan damai, semoga kita diberkahi oleh Buddha Maha Suci. Berdanalah kita semua, penuh hati ikhlas rela, semoga kita diberkahi oleh Buddha Maha Suci. Berdanalah kita semua dengan hati ikhlas rela, semoga karma baik kita dirahmati Sang Triratna. Idanggo nyatinanggo tu sukita untuk natayo. Idanggo nyatinanggo tu sukita untuk natayo. Idanggo nyatinanggo tu sukita untuk natayo.
Akasata Bumata Dewana Maitika Punyang Anumoditwa Cirang Rakantu Swargi Romo Pramono Akasata Bumata Dewana Maitika Punyang Anumoditwa Cirang Rakantu Swargi Bapak Wiyoto Akasata Bumata Dewana Maitika Punyang Anumoditwa Cirang Rakantu Swargi Masuko Akasata Bumata Dewana Maitika Punyang Anumoditwa Cirang Rakantu Mangparanti. Sadu, sadu, sadu. Nah, sekarang dana mau saya salurkan. Kalau saya bagi kan adil. Nah, tuh. Dana dulu ki, teman ki, kalau ki mau, ki wah. Si, loro, lalu papa terima. Tuh. Bapak sini, monggo. Langsung Mbak. Ya adil wae iki. Jasa kok. Terus. Nah, gitu loh. Biar kaya raya kamu, tambah kaya raya, kasihan. Nah, pengen apa nggih? Mbah, halo, Mbah Sarju. Mbah Sarju maju, Mbah Sarju. Ini Mbah Sarju sih wong umur. Sarju maju. Naik peringkat. Maju Mbah Sarju. Jalan. Mbah Sarju. Nah. Coba nih, Mbah, anu. Sampai umurnya pinten? Sudah. Ah, Oh, Pak Karsono dulu. Saya itu. pergi. Itu. Ya, tuh. Nah, siapa yang mau tuannya? Apa itu? Oh ya. Monggo. Wahyu. Sambilan memang bingung malah dulu ya. Ini udah gini tuh rezeki kan. Nah, siapa nih? Juli Macung. Siapa? Mulai udah celima Aku Juli. Pak Dano. Karsono. Dano. Makasih. Apa bukaan pakai internet? Kan juga itu. Nah, terus waduh iki wah karmane iki. Kencan kali ya. Aku nggak ngitung. Wahyu ora. Wah, kayak dana kayak wamu musibah. Musibah. Iki aku ngitung diri. Biasanya gampang hitung. Ora tau ngitung ora tau diri. Nek sing gampang kan gampang. Terus apa iki? Ngopeng ndi ngopeng? Siapa? Yang paling tua nih siapa? Anu, Pak Untung. 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 Untung paling tua Pak Untung. Pak Untung karo Sarjono 50 ya. Aku dikasihkan Mbak ini aja. Mbak ini loh. Mbak siapa? Mbak ini loh. Mbak sini. Mbak sini. Ora kuwi rezeki dhewe kok. Dhewe kok ngen makmur kok. Pak Untung, Pak Untung. Ngen makmur. Pak Untung. Ya Sarjono karo Untung. Duit ora mati gunake engko dipecahke. Ya ditambah Pak Untung dulu. Kok nggon apa jenenge? dompet. Dompet ya. Nah, ini Pak Untung nih. Namanya Sini. Ya, makasih. Terus nang sapa ki? Pak Dano, Pak Mito. Wes. Ya. Pak Mito. Pak Mito karo sapa? Loro. Ya, Mbak. Ora satu kamu. Nang karo Kang Kirun. Nah. Seket-seket. Anu, ini nih Pak Mito. Itu, Iya, Pak Kirun. Duit rentok ge anu lho. itu simpan Simpan. dalam dompet. Siapa sapa nih? Jaringan. Kameramen. Jaringan. Kameramen wong loro. Ini Pak Sen Sarju. maju. Pak Sarju. Oh, ya Sarju iki Pas apa Sabtu ono? niki. Oh, ini Pak Sarju sama Pak Judi. Pak Judi. Ya, iki kameramen loro. Ngen maju. Maju, Pak Pesane Judi man maju. maju. Kameramen. Kameramen. Berdua. Ya. Amen. Terima kasih. Kirun karo Nasar. Ya. Biar lancar. Kalau Kirun wis Nasar karo sapa? Wahyu. Ya. Ya Wahyu. Bisa. Jadi gunake dite untuk belanja. Karena siapa? Pak Judi dereng dong. Pak Judi karo siapa? Saket-saket. Karo Rian.
karo Rian. Tapi disimpan biar pinter. Terus induknya Iya. ya. Simpan. Sikan. Ayo maju. Maju, kita maju. Pandai sekolah. Sekolah. Ini sekolah. Diterima. Ya lupa kirun ya. Pak Kirun. Pak Kirun ya. Keren weh. Terus iki nduknya nduk. Dikasihkan dia. Semua. Sikan. Baca ketok iki ya. Ya, gitu. Simpan kok. Iya, Pak Bika. Ya, siap. Ya, kita doa juga ya, Cong ya, biar sukses, biar lancar, biar maju. Ya, kalau dia maju datang sini lagi nanti bisa dana yang banyak, ya kan? Nanti datang sini dan jasa-jasa baik ini dilimpahkan untuk leluhur cikal bakal yang kelola di sini, Romo Pramono, Pak Wiyoto dan Mas Joko. Jadi nanti kalau ada waktu, ada kabar baik, kita naik lagi, ya, naik lagi. Semoga kita kuat, gitu loh, ya. Nanti 5 tahun lagi belum tentu saya kuat, kan, gitu. Makanya punya tekad yang kuat. Gitu. Jadi karma baik ini kita harus kita syukuri, kita nikmati, bukan bagi-bagi uang, artinya bagi kebajikan, menebar kebajikan. Uang itu hanya sebagai perantara, ya, sebagai sarana. Kalau si Acong banyak berbuat baik, ya artinya akan memetik karma yang baik. Nah, besok yang bawa kameramen ini namanya Guswal, ya, Guswal sama Mas Heru. Jadi besok akan ditayangkan di YouTube. Nah, besok besok akunnya nanti dikasih, jadi bisa melihat jam berapa akan ditayangkan gitu. Jadi kegiatan tadi nanti sebagian dipotong, nanti bisa diedit kembali. Nanti kalau udah mau tayang beritakan ya. Mungkin baru kali ini ada kameramen datang sini dah. Iya. Iya, satu kali. Sekali ini. Pengawalan. Ya, jadi itu kan apa kemarin sering ke sini. Generasi penerusnya diajak. ya, Jadi ya. nggak putus. Rian ya, sama Rian sini. Teman-teman ini. Oh Iya, ini benar. kalau diajak naik-naik, Senang Rian alap-alapnya gemawang dia itu. Ini aset. ya ini. Ini sakral sekali ini dibanding wihara-wihara lain ini Ya. sakral. Lebih sakral. Kalau kesini ikut lagi. Tapi Romo jangan dadak ya kesini. Ya, saya ini ya karma baiknya ya pasti dadak kayak gitu. Malam cari teman. Oh iya, malu. Anu nih Mbah, apa namanya, terpalit ditinggal di lembet yang bagus, taruh di sana siapapun nanti Iya. orang yang mau pakai Nanti gitu. saya Boleh kapan nanti untuk semua ini. ya, nanti biar kita Acong mau dana ya, Ya, nanti biar Mbah biar tetap terlestari. lestari Iya. gitu. Termasuk nanti ini Apa- kalau ada karma baik ya, di pelestari ya, dikasih keramik gitu. Ya, nanti dia yang akan dana. Ya, Maka kasih dana. dalane barang itu di Terap. Ya. Jangan Udah dadak. pelan-pelan Ya, pelan-pelan. Pelan-pelan. Ya. Kan ini tidak sekali dia, pasti sampai 7 kali berat. Bisa sering lah. Tapi minggu kan ya. Enggak apa-apa. Ngeten kan. Ikut. 6 jam. Iki kan jiwa mereka kan menggawe kan Penak lor. anu Penak jiwa. inggil mriki jane. Nek jane caket mriki. Nggih. Penak Penak niku lho. dal dewek nopo. Nggih, makane ya, nggih. Jiwa jane. Memang nggih niku wae tantangan gitu. Nggih, wah Tantangan. kuat tekan. Nggih. Mas tekan. Nak teng mriki nak kula mboten nate kaya naga payang selalu nates mboten. Kula mau maca parita itu artinya pun wis niku pun. Niku. Dadi mboten wah sampai kurang-kurang dino mboten. Antine maca parita niku penting. Nggih, maca parita niku penghuni gunung kan. Kula nggih kan muncul naga Mas. Gitu. Artinya berterima kasih. Pas kula maca parita ya dewata santi wiharawasini kupegari itu untuk leluhur-leluhur niku. Ya dewata niku para dewa yang berada di sini. Niku.
Sampeyan mboten iso kan wae meneng ta. Iku rahasia ra tak bedheke aku ora tahu. Tapi kalau setiap saat itu bisa baca itu kan lama-lama bisa. Ya, diapalin ya. Kalau sering baca pasti hafal. Iya. Bapak sini sampean seneng kalau anak pergi seneng sampean nggih. Aman. Nah. Kasih uang banyak kan. Logikanya. Guyon ya. Guyon kok. Mau kudu melu. Ini memang semangat. Ya gara-gara ada wihara di sini toh, Dewa itu karena belas kasihan orang tua kok ikut pejabatnya di Gemawang. Malam-malam jalan kaki. Terus Ya, lari kita ke dulu ya. Nagasena. Ya. Terus akhirnya ya itu timbullah kebajikan yang sangat baik. Habis tutup kita foto ya nanti ya. Bareng-bareng. Araham sama sambuddho bhagava buddhang bhagawantang abiwademi. Swagato bhagavata dhammo dhammang namasami. Supatipanno bhagavato sawaka sangho sanghang namami. Sapi santa bhavantu sukhitata, semoga semua makhluk berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Kita foto bersama, jadi syutingnya di sana. Pelan-pelan. Itu loh. Tak keren ya. Nah. Nggih, santer mriki Mas. Kene wong-wong sing ajeng medal niku mesake. Tas atas, Mbah. Nggih. Nang ini tinggi iki. Awas ya lucu loh. Ya no mek tulanan HP yo. Ora. Pas ya, Mbak. Mbak tak tutup, Mbak. Buatan apa? Buatan. Rusak. Miring. Miring. Malane ketonjok. Kelas, pelan-pelan. Miring. Sip. Oh, aku sesok rene nah iki. Was, pala. Besok ditayang semakin banyak ini. Makanya Jakarta nggak ada ini. maka ada ini maka. Mau masuk. Kepala. Kepala. Walah iya kepala aku sudah. Halo Gus Wal. Banyak di bawah. Halo Mas Heru. Yo. Saya baik, masih dia juga baik, mas saya batu juga ngerti. Orang pesantren ngomong. Nah, ngeten. Masih syuting. Kalem monggo, Mas. Begini kalau mawon. Awas, ngomong. Niki le nganu lah, gedhosok